Dumping graduation. Start in 1 minute. Crew, stand by. Set, ready. Participants ready. All guests stand by. Denon Indonesia. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Wah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan tentunya semangat untuk beraktivitas. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Lemi Nasution yang akan menemani teman-teman UMKM secara online MC selama kurang lebih 3 jam ke depan. Terima kasih sebelumnya dan selamat di acara hari ini, ya ini adalah Graduation Pendampingan Bisnis Batch 12 2024, Damping, Inovasi, dan Kolaborasi mengoptimalkan potensi bisnis di pasar yang kompetitif. Sebelumnya, Damping adalah program yang diinisiasi oleh Danone Indonesia menggandeng kampus bisnis Umar Usman yang memiliki visi lain, adanya webinar, adanya program pendampingan bisnis, adanya dumping community, adanya juga layanan dumping center, selanjutnya inkubator bisnis, dan juga program pelengkap lainnya yang bertujuan untuk membantu UMKM agar lebih berkembang dan juga salah satunya nanti dengan berkolaborasi. Nah, agar semakin seru nih teman-teman semuanya, di kolom chatnya. Ada dari daerah mana kolom chatnya? Tim damping boleh ditampilkan kolom chatnya, ada dari daerah mana aja? Oke. Baik, di sini ada dari daerah mana aja? Oke, selamat pagi semuanya. Siap. Bandung hadir, Lumajang, Bandung, Sukabumi. Oke, Bengkulu Selatan, mantap. Terus ada juga Jogja, Tangsel, Klaten, Sidoarjo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jakarta Timur, Cirebon, Lampung, waduh gerak terus ya, Indramayu, Semarang, Aceh, wah luar biasa ya, Bekasi, Tangerang, Kota Tangerang, Cirebon, Malang, Siak, Riau ya, luar biasa, Jepara. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Wah, Chibi City juga hadir ya, mantap nih, Malang, Bali, wah luar biasa ya, program damping ini dari Sabang sampai Merauke nih, luar biasa. Kota Bandung juga hadir. Nah, sebelum lebih lanjut lagi nih, yuk kita jargon terlebih dahulu. Masih ingat jargon dumping seperti apa teman-teman semuanya? Ketika saya ngomong dumping UMKM, maka apa nih? Maju bersama UMKM. Oke, setelah ini kita akan on-kan terlebih dahulu suaranya, boleh semuanya ya. Maju bersama UMKM. Oke, terima kasih Kak udah dibantu. Oke, kita nyalakan suaranya, tim admin sudah siap ya. Coba di-on-kan ketika saya ngomong dumping UMKM. Jawabannya adalah maju bersama UMKM. UMKM. Sekali lagi ya teman-teman semuanya. Maju bersama UMKM. Maju bersama UMKM.
Maju bersama bersama UMKM. Wah, luar biasa nih semangatnya sampai sini. Saya juga tentunya semakin semangat untuk menemani teman-teman semuanya selama graduation ini. Nah, jangan lupa teman-teman semuanya untuk tag keseruan gitu kan program hari ini dengan men-tag akun sosial Damping di @damping_id ya teman-teman semuanya, dan juga follow gitu di Facebook dan juga YouTube di Damping Indonesia serta di website di dampingindonesia.id. Oke, sudah ya. Nah, nanti bisa postingnya keseruan kita pada hari ini. Sebelum masuk ke inti acara, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu bisa diharapkan dapat mengambil posisi duduk dengan tegap. Baik, mengawali acara pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari penyelenggara program damping Ibu Lili Zulaiha selaku Direktur Kampus Bisnis Umar Usman. Kepada Ibu Lili Zulaiha dipersilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Boleh tolong lambaikan tangan kalau suaranya sudah jelas Bapak Ibu? Jelas? Baik, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Karyanto Wibowo selaku Sustainable Development Director Danone Indonesia, Bapak Arif Wahyudin selaku Sustainable Development Manager Danone Indonesia, Bapak Abdul Syam selaku Program Manager Danone Indonesia. Yang saya hormati para coaches program damping, dan spesiali yang sudah hadir saat ini ada Coach Ihsan ya di studio. Yang saya hormati para fasilitator, para penyelenggara program damping, dan juga Bapak Ibu peserta pelaku UMKM yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan kasih sayangnya kita semua peluang sehingga bisa berkumpul pada acara graduation pagi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir hayat nanti. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pagi ini
kita sudah sampai pada titik ya, titik awal sebetulnya, bukan titik akhir, yaitu pada graduation program damping batch 12 tahun 2024. Nah, sebetulnya saya ingin memberikan dulu nih ya, bukan testimoni ya, tapi mungkin pesan-pesan buat Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk menjadi pemilik usaha, pasti ada banyak konsekuensi yang perlu Bapak Ibu ambil juga. Salah satunya adalah konsekuensi untuk terus belajar. Menjadi pelaku usaha, menurut kami semua di sini adalah Bapak Ibu sudah siap untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang masa atau long life learner. Nah, kenapa? Karena ternyata bisnis kita juga bertumbuh, bisnis kita juga bergerak ya. Mungkin yang awalnya kita sudah punya produk and market fit, tiba-tiba ada pesaing. Awalnya kita sudah firm dengan strategi pemasaran yang A, tiba-tiba ada strategi pemasaran baru yang juga sangat potensial. Ini yang menyebabkan ketika Bapak Ibu sudah memilih menjadi pelaku usaha, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar. Karena bisnis yang bertumbuh itu juga pasti pemiliknya juga bertumbuh ya. Jadi tidak mungkin nih bisnisnya tumbuh tapi pemiliknya memiliki kapasitas yang itu aja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu sekali memiliki ekosistem yang bisa mendukung Bapak Ibu untuk terus bertumbuh. Mungkin seperti misalnya program damping. Di dalamnya ada teman-teman seperjuangan yang nanti mungkin akan saling menguatkan. Ada para coach, ada mentor, ada juga fasilitator, dan juga ada program pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, semuanya ini Bapak Ibu butuhkan untuk selalu membuat Bapak Ibu bisa semangat dalam menghadapi bisnis. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini alhamdulillah setelah melewati program kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan ya, Bapak Ibu didampingi oleh para trainer, ada 3 materi ya yang sudah disampaikan, mulai dari penguatan mindset, kemudian bagaimana mengelola keuangan bisnis, kemudian disampaikan juga tentang branding yang pastinya sangat penting bagi bisnis Bapak Ibu semuanya, dan terakhir itu penggunaan WhatsApp sebagai salah satu channel pemasaran. Nah, setelah 1 bulan ini dapat materi, kemudian juga ada pendampingan. Kini waktunya Bapak Ibu untuk mengimplementasikan semuanya. Ya, jadi jangan sampai dapat ilmu kemudian selesai sampai di situ saja. Ya, tapi perlu diimplementasikan supaya memang ada impact-nya terhadap bisnis Bapak Ibu semuanya. Nah, selama 1 bulan ini kita berinteraksi, kami di sini pengelola program mohon maaf jika memang ada mungkin hal yang belum berkenan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi mempunyai dampak ya, memiliki impact untuk bisnis Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa praktek, kenapa? Karena alhamdulillah apa yang sudah Bapak Ibu pelajari juga sudah dipelajari oleh para peserta yang sebelum-sebelumnya dan terbukti sudah dapat meningkatkan pertumbuhan bisnisnya hingga 80%. Jadi sebetulnya kuncinya semuanya saat ini ada di Bapak Ibu ya. Setelah hari ini teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah lulus ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak berhenti sampai di sini saja. Insya Allah didamping akan banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang sudah kami rancang yang mudah-mudahan tepat untuk perkembangan bisnis Bapak Ibu semuanya ya. Grup WhatsApp damping juga tidak akan ditutup. Jadi jangan khawatir, masih bisa menyapa coachnya, masih bisa tanya-tanya, masih bisa diskusi di dalam grup tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Bapak Ibu semuanya sudah sampai di titik ini. Tapi sekali lagi ya, ini bukan titik terakhir, ini bukan akhir, tapi ini adalah awal bagi Bapak Ibu semuanya untuk terus bergerak dan bertumbuh bersama damping tentunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Karyanto Wibowo selaku Sustainable Development Director Danone Indonesia. Kepada Bapak Karyanto Wibowo dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terus semangat dimanapun kita berada. Izinkan saya menyapa yang saya hormati tentunya mitra kami, partner kami yang luar biasa, Ibu Lili Zulaiha, Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, Coach Ihsan yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat pagi. Kemudian tentunya para coach yang lain, saya yakin teman-teman sudah connect dengan coach-coach yang selama ini dengan setia, dengan penuh semangat mendampingi Bapak Ibu teman-teman semua. Kemudian yang saya hormati juga luar biasa teman-teman dari kampus bisnis Umar Usman, teman-teman di Danon, ada Mas Arief, ada Uda Syam, tentunya para fasilitator dan juga teman-teman peserta webinar graduation damping yang ke-12 di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat mulai dari Aceh sampai Papua sepertinya join di event graduation di pagi hari ini. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini di Jakarta. Paling enggak kita cerah banget di pagi hari ini dalam acara damping graduation yang ke-12 ya, di batch 12 bersama kurang lebih ada 500 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pagi ini tentunya saya juga bersyukur, alhamdulillah sekali lagi bisa bergabung dengan teman-teman semua yang setelah dengan penuh semangat mengikuti sesi coaching secara intensif selama kurang lebih 1-2 bulan dengan berbagai tugas yang diberikan oleh para coach. Meskipun proses pendampingan itu terasa cepat, tetapi sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang telah mengikuti sesi coaching ini dengan penuh dengan semangat, yang tentunya semoga bisa diterapkan, bisa diimplementasikan untuk membawa kemajuan bagi bisnis Bapak Ibu teman-teman semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas saja sedikit perkenalan di Danon. Kita adalah salah satu unit bisnis di Indonesia yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kita punya produk SGM, produk asli Indonesia yang telah berdiri dan juga memproduksi produk mulai tahun 1954. Kemarin kita berulang tahun yang ke-70. Kemudian kita juga punya produk Aqua yang juga diproduksi di Indonesia, melibatkan jutaan UMKM yang tentunya bersama-sama dengan kita mulai dari menjadi bagian dari pemasok, mendukung operasional kita di pabrik, kemudian termasuk juga mendistribusikan produk-produk kita sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam kesempatan ini tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang sebesar-besarnya kepada para UMKM yang telah bekerja sama dengan kami. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, program damping tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Lili, ini adalah platform program yang dikembangkan oleh Danone Indonesia yang didukung oleh kampus bisnis Umar Usman. Program ini sudah kita mulai pada saat kita diterpa pandemi COVID pada tahun 2020, 2019, 2020, yang tujuannya memang tentunya kita ingin mendampingi para UMKM untuk terus bisa tumbuh dan berkembang, lebih mandiri dan semakin inovatif, mengikuti era perkembangan zaman. Jadi seperti Bapak Ibu semua ketahui, sekarang kita masuk di era digital, era sosial media, informasi sedemikian cepat, bahkan era AI ya, artificial intelligence, yang tentunya kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa memanfaatkan celah-celah yang ada di era teknologi yang semakin pesat ini. Tentunya sekali lagi kita berharap program ini bisa bermanfaat. Acara graduation batch ke-12 ini tentunya bukan akhir dari
kebersamaan kita. Tadi Bu Lili sampaikan ya WA grupnya juga tidak akan ditutup, tapi terus kita manfaatkan untuk menjalin network karena ini sangat penting untuk bisnis kita, sharing atau mungkin membantu mempromosikan produknya dan lain sebagainya. Termasuk juga Bapak Ibu silakan untuk mengikuti sosial media dumping dan juga bisa memanfaatkan sosial media itu untuk saling berinteraktif. Dumping juga ada dumping center di kampus bisnis Umar Usman, ada dumping mart, ada program untuk memfasilitasi sertifikasi halal, kemudian program digital dan program-program yang lain yang Bapak Ibu bisa lihat di website sosial media dumping. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat bergabung bersama kurang lebih 3.800 alumni kelas pendampingan yang lain menjadi bagian dari komunitas dumping. Lebih dari 10.500 penerima manfaat di seluruh Indonesia dan tentunya semoga dumping ini terus berkembang. Demikian sebagai penutup, tadi ada jargon dumping ya. Ini saya ganti, saya ganti pantun aja deh jargonnya. Karena kita harus sedikit fleksibel ya. Jangan lupa cakepnya. Beli emping di Blok M, pakai baju warna krem. Dumping UMKM, maju bersama UMKM. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cakep bener Pak Karyanto ya pantunnya. Waduh, saya belum menyiapkan nih pantunnya ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, yuk kita foto bersama terlebih dahulu nih teman-teman semuanya. Silakan di-on-kan kameranya nih untuk yang belum mengaktifkan kameranya ya. Dan saya izin mengundang Pak Ari. Dan juga teman-teman semuanya silakan diaktifkan terlebih dahulu kameranya karena kita akan mendokumentasikan ya teman-teman semuanya. Oke, di sini sudah terlihat ada Pak siapa aja nih? Ada Ibu Dewi, baik, ada Ibu Yeni, ada Ibu siapa lagi nih? Oke, ada oh, yang sudah on dari tadi ada Pak Awardani ya, luar biasa. Terima kasih Pak, ada Ibu Bernet juga, ada Ibu Christine. Ada Pak Cahyo mana nih mukanya? Belum kelihatan, hanya backgroundnya aja. Ada Bu Linda, ada Bu Ardiani. Oke, silakan teman-teman semuanya dan mohon ditahan ya untuk sesi foto ini karena ada beberapa slide ya. Baik, sudah siap. Kita lihat. Ya, di sini sudah ada Bu Lili. Boleh ditampilkan, ada Bu Lili, ada Pak Karyanto, ada Pak Arif Wahyudin, baik, siap, ada Pak Syam, dan juga teman-teman lainnya. Ini Pak atau siapa nih? Ada Cek Puan, boleh mukanya ditampilkan nih, nanti ke screenshot gambar rumahnya aja nih. Oke, baik, ya kita izin tahan ya, kita gayanya seperti apa nih? Menggepalkan tangannya dulu sepertinya ya. Boleh diangkat tangannya teman-teman semuanya. Oke, siap. Saya hitung ya dan mohon ditahan dan berikan senyum terbaiknya. Baik, 1, 2, 3. Oke, mohon ditahan teman-teman semuanya karena nggak tahu nih ada di layar keberapa teman-teman semuanya nih. Oke, mohon ditahan ya. Berikan senyum terbaiknya. Oke, baik teman-teman. Oke, siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, terima kasih juga Pak Karyanto atas sambutannya. Dan juga teman-teman yang telah mengaktifkan kameranya nih. Oke, nah kita lanjutkan nih ke sesi selanjutnya. Kita akan
Oh, seperti yang disampaikan sebelumnya, acara graduation ini bukanlah akhir ya teman-teman, yang disampaikan oleh Ibu Lili Zuleha, dan juga Pak Karyanto tadi menyampaikan akan ada alumni-alumni lainnya gitu kan, akan bertemu, dan juga nanti mungkin akan ada juga kolaborasi apa nih, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi nih teman-teman semuanya, silakan mengupdate keseruan dari program graduation ini dan tag akun Instagram Damping di @damping_id. Nah, yang ditunggu-tunggu nih teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama menyimak wrap up materi. Wah, kayaknya masih ingat belum nih dari sesi training pertama hingga training keempat, apa aja yang udah kita pelajari? Nah, biar makin panas dan tentunya makin kita bisa praktekin, yuk kita review atau wrap up materi yang nanti akan disampaikan oleh Coach Ihsan, dan juga akan dilanjutkan, akan ada mini talk show seperti itu bersama perwakilan teman-teman batch 12 yang telah hadir di studio ini. Nah, baik, sebelumnya saya membacakan terlebih dahulu CV dari Coach Ihsan, atau sudah ada yang kenal ya di grup berapa nih dengan beliau? Oke. Nah, di sini akan ada CV Coach Ihsan. Nah, beliau tentunya adalah seorang profesional business coach ya teman-teman semuanya, dan juga book author Smartpreneur, dan juga founder Mau Coaching, dan seorang coach di Festival Entrepreneur Indonesia, dan tentunya coach di Damping Indonesia, dan seorang entrepreneur pula. Nah, gimana? Sudah kenal dengan beliau nih? Oke, boleh dong di kolom chatnya sudah kenal, saya mau baca dong. Ada yang udah kenal, udah tahu, yang dari grup beliau hadir kah? Oke, adakah yang nih bareng kelompoknya siapa nih? Oke, nah kita langsung saja nih, saya panggilkan Coach Ihsan, dipersilahkan. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang berhadir di sini sekarang. Oke. Di studio ya, kita sudah kumpul semua di sini, dan kita melihat nih banyak para peserta damping yang sudah berhadir gitu ya. Dan saya mengucapkan selamat gitu ya kepada para peserta yang sudah menyelesaikan program damping kita ya. Tapi ini baru awal, seperti tadi Miss Lili sampaikan, ini adalah program yang berkelanjutan ya buat para peserta. Yang pertama saya ucapkan, menyapa dulu nih, ada Pak Karyanto ya selaku Sustainable Development Director Danone Indonesia. Ada Pak Arif, ya Pak Arif Wahyudin, Sustainable Development Senior Manager Danone Indonesia. Ada Syam, Program Manager Danone Indonesia. Serta ada Miss Lili, ya Miss Lili adalah Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, dan di sini juga sudah hadir ada para coach, ya Coach
damping. Coach damping ada Coach Ruli, Coach Lutfi, Coach Novi, ya, saya, ya, Coach Isan, Coach Huza, kemudian ada Coach Fianda, Coach Irwansyah, Coach Edi, Coach Rashid, dan Coach Edwin. So, kembali tadi kepada yang mau saya sampaikan di sini. Sudah diselenggarakan di bulan Juli, bahkan di awal Juli itu. Di awal Juni ya, Juni tanggal 3 gitu ya. Nah, yang pertama, training pertama adalah membangun fundamental bisnis dan identitas bisnis UMKM. Yang kedua, training kedua adalah perencanaan keuangan sebagai strategi pertumbuhan untuk bisnis UMKM. Training ketiga, design and branding for business owner ya. Dan training keempat adalah digital marketing gitu ya. Baik, kita tampilkan slide-nya atau dibacakan saja? So, teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu yang luar biasa hari ini, sebagai coach dalam wrap up ini, izinkan saya memberikan konteksnya ya, konteks dari materi yang sudah Bapak Ibu sudah ikutin ya di dalam program yang kita sudah lalui bersama. Namun perlu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, membuka kembali ya materi-materi yang sudah diberikan dari pihak damping ya, untuk dikaji lagi, diulang lagi gitu ya, karena pembelajaran itu ada tahapannya ya. Kita awalnya tahu ya, belum tentu kita paham ya. Ketika kita paham, belum tentu kita bisa berhasil aplikasi ya. Setelah kita mengaplikasikan, kita perlu melakukan analisa ya, kemudian melakukan evaluasi untuk bagaimana tindakan-tindakan yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam usaha itu bisa hasilnya lebih baik. Nah, sebelum kita sampaikan ini paparan materinya ya, untuk wrap up kali ini, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang berbeda ya, ketika memiliki pemahaman ya, keilmuan dan kesadaran diri serta perasaan yang berbeda. Nah, tentu Bapak Ibu nanti akan punya pola pikir ya. Di sana juga Bapak Ibu sudah punya pola emosi atau perasaan serta pola diri dan pola kerja atau tindakan sebagai pelaku bisnis UMKM yang sukses gitu ya. Oke, saya sambil menunggu slide sudah. Ya, Damping Graduation Batch 12. Ini dia materinya kita gitu ya, dari training 1, 2, 3, dan 4. Nah, next, kita langsung aja ke slide yang kedua. Ya, masih ingat materinya Coach Ruli Baskara? Nah, masih ingat nih? Yuk, siapa yang satu orang saja peserta ya, yang mau menyampaikan gitu, satu kesan ya di materinya Coach Ruli ya, di fundamental dan identitas bisnis UMKM. Bisa kita berikan di chat ya, ketik di kolom chat deh ya, ketik di kolom chat. Baik, sambil menunggu ya teman-teman, untuk materinya Coach Ruli ya, membangun fundamental dan identitas bisnis UMKM. Yang pertama adalah fakta dan filosofi bambu. Tahu nggak? Fakta dari bambu itu sendiri adalah bambu ternyata itu bagian dari keluarga rumput gitu ya, dari kelompok rumput, tanam-tanaman yang masih satu keluarga dengan rumput loh. Tapi bambu bukan rumput biasa gitu ya. Bambu itu kuat gitu ya, dan banyak kegunaannya gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena filosofi bambu itu sendiri ya diambil dari bagaimana bambu ketika dia bertumbuh, dia perlu waktu, perlu proses untuk menghujam ke bawah. Artinya dalam bisnis teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, perlu namanya memahami fundamental bisnis yang kuat. Ngapain? Hari-hari ya kita melakukan hal yang sama ya, kebiasaan yang sama yang membuat kita jadi susah sendiri ya, alias suka gelisah.
Nah, kenapa suka gelisah, Coach? Karena hasilnya nggak sesuai nih dengan apa yang diharapkan. Nah, bisa-bisa ya Bapak Ibu belum menentukan atau belum menemukan fundamental bisnis yang kuat, gitu ya. Nah, bagaimana menemukan fundamental bisnis yang kuat? Maka lakukan perubahan. Nah, ini ada yang jawab nih. Perubahan itu ada rumusnya ya. Ada D alias dissatisfaction, ya. Kemudian dikali V, ya, visi, dan ada dikali F, gitu ya, atau first step, ya, aksi kita, dan ada resisten atau perlawanan. Nah, gimana cara ngebacanya, Coach? Dissatisfaction atau ketidaknyamanan, ya, itu diperlukan, Bapak Ibu. Either atau ketidaknyamanan dalam rangka apa nih, Coach? Dalam rangka kesulitan yang dihadapi atau pembelajaran. Jadi kalau belajar, aduh kok sulit paham, ya itu diperlukan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu punya visinya, mau jadi apa sih bisnis Bapak Ibu, ya, mau seperti apa identitasnya, gitu. Apa yang dibayangkan bisnis Bapak Ibu, gitu ya. Seperti apa dan punya modelnya nggak, punya gambarannya nggak. Saya Coach mau bisnis seperti bisnis yang sana nih, gitu. Perlu Anda bayangkan seperti apa bisnis Bapak Ibu di masa yang akan datang, gitu ya. Berapa tahun, Coach, itu terjadi? Ya, tidak berbatas waktu. Itu yang disebut dengan visi. Itu yang membuat Bapak Ibu melakukan tindakan-tindakan yang penting, ya. Yang tadi ya, first step, ya, langkah pertamanya apa sih untuk melakukan perubahan, gitu ya. Nah, kalau memang langkah pertamanya adalah bergabung damping, kemudian belajar, ya, melakukan apa yang dipelajari, kemudian mengulanginya lagi, itu menjadi penting ya Bapak Ibu. Dan kesemuanya itu perlu lebih besar dibanding dengan perlawanan atau resistensi kita. Oke, ingat, ini kita cerita tentang perubahan. Kalau mau hasilnya berbeda, ya Bapak Ibu perlu pemikiran, perasaan, ya, perilaku yang juga berbeda. Oke, kemudian, nah, hasil lebih baik akan diperoleh dari perubahan. Yang pertama pola pikir, ya. Jadi di sana juga ada pola perasaan. Jadi perasaan itu ada polanya, Bapak Ibu, ya. Di mana perasaan berada? Yuk kita tahunya perasaan ada di sini, ya, di hati atau di sini, ya. Ya, di mana? Ketik di kolom chat. Di dada, ya, di hati, gitu ya, atau di pikiran. Ternyata perasaan itu buah dari pikiran juga, Bapak Ibu. Jadi ubahlah pola pikir Anda dan perasaan Anda. Kemudian mengubah pola diri Anda atau identitas Anda. Mau seperti apa saya? Mau jadi pedagang aja atau mau jadi pebisnis, ya? Mau jadi sukses alias suka proses atau mau susah, suka gelisah. Kemudian pola kerjanya gimana, Coach? Saya mau sukses, gimana prosesnya? Nah, itu pelajari tahap-tahap pertamanya. Oke, kemudian di sini ada 6 tahapan membangun bisnis. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu. Kita bicara tentang bisnis, ya. Bukan cuma dagang, karena dagang adalah bagian dari bisnis itu sendiri. Ada tahapan dagang, ya, buat produknya, tahu marketnya, gitu ya, dan tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Ya udah, langsung jualan, distribusi, dan selesai. Ketika kita bicara bisnis, tahapannya itu juga ada, gitu ya. Mulai dari bagaimana kita mengontrol kehidupan kita, ya. Gimana tuh cara mengontrol kehidupan kita? Atur waktu kita, ya. Kemudian kita punya nggak perencanaan keuangan? Kita punya nggak apa yang mau kita dapat dari hasil bisnis kita? Ini yang paling penting. Kita mau kerjaan atau mau hasil bisnis? Kalau cuma kerjaan, ya, pekerjaan, ya dapat banyak orderan, dapat banyak pekerjaan. Akhirnya nggak punya waktu untuk ngebangun bisnis. Sehingga nggak berasa, udah tahun 2024, ini bentar lagi kita udah tahun 2025, nanti gimana, gitu ya. Nah, akhirnya jadi overthinking. Padahal kita perlukan overdoing, bukan cuma overthinking, gitu ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu perlu punya kontrol mastery, ya. Bagaimana paham mengontrol apa yang menjadi waktu, tujuan, keuangan, gitu loh, ya. Nah, kemudian tahapannya, ya, setelah kontrol ada namanya cash flow dan customer, ya. Nah, untuk
keuangan sudah didapat materinya dari Coach Reni ya tentang perencanaan keuangan. Untuk customer dan cash flow sendiri ya tahapan kedua dari membangun bisnis ada di materinya branding dari Coach Susda ya dan juga Coach Salman ya ada WA marketing gitu ya. Jadi semuanya udah dapat. Nah, tahapan ketiga adalah tentang bagaimana konsistensi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah konsisten melakukan kontrol, cash flow, dan customer strategi gitu ya, kemudian konsisten dipolakan pola kerjanya gitu ya, secara konsisten, jadilah SOP ya. Apa itu SOP? Standard Operating Procedure ya, atau cara prosedur standar beroperasi usaha Anda. Sehingga apa? Nanti mulai membangun tim. Sehingga apa? Mulai nanti membangun kemitraan, ya, menyelaraskan value. Dan akhirnya kalau mau ekspansi, buka cabang, bermitra, itu mudah dilakukan, ya. Tapi bukan hanya mudah, ya, aman, ya, bagi Bapak Ibu, ya, karena banyak hal-hal yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam fundamental bisnis. Oke, langsung saja ke 4+1 aspek utama bisnis. Ya, 4+1 aspek utama bisnis yang pertama, ya, pastikan Bapak Ibu melakukan perencanaan keuangan, ya. Pastikan tahu 1 tahun berapa yang mau didapat, gajinya mau berapa, gitu ya. Ini yang paling penting, ya, UMKM, dan tidak mencampur keuangan pribadi dan usaha. Kemudian pastikan pelanggannya yang mau dilayani berapa, gitu ya. Ini penting banget. Pelanggan yang mau dilayani itu ada berapa, gitu ya. Dan proses internalnya seperti apa, ya, proses Bapak Ibu melakukan bisnis dari A to Z, ya, proses dari awal sampai akhir itu seperti apa, ya, dirancang, dirangkum menjadi metodologi proses, ya, sehingga Bapak Ibu punya SOP dan GSP atau General Standard Procedure. Dan kemudian learning and grow, itu mau belajar apa aja untuk mendapatkan ketiga hal tadi, gitu ya. Dan yang kelima tadi, karena 4+1, tentukan targetnya di awal. Coach, ini kan udah nggak awal tahun, nggak apa-apa, gitu ya. Bisnis itu bukan kaku. Tadi Pak Karyanto bilang harus fleksibel, kita perlu fleksibel, gitu ya. Ya udah, lakukan lagi, gitu ya. Kita buat lagi goals-nya. Kemudian fungsi utama pemilik bisnis. Bapak Ibu, kalau mau jadi pebisnis, saya nggak cerita pedagang, ya. Kalau mau jadi pebisnis, bisa, ya, dengan Bapak Ibu tadi mengubah pola pikir, pola diri, pola kerjanya, seperti apa sih membangun bisnis itu, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah banyak pekerjaan tadi, ya, bukan hanya omset loh, omset itu konsekuensinya pekerjaan gitu. Nah, tentu Bapak Ibu perlu nanti membangun namanya tim. Nah, disitulah bagaimana Bapak Ibu menciptakan tim, ya, bukan cuma karyawan biasa, karena tim itu together everyone achieve more, ya. Orang yang bersama-sama ingin mendapatkan lebih dari usaha Bapak Ibu dan memberikan lebih kepada usaha kita. Kemudian bagaimana para tim ini membangun sistem bersama, gitu ya, dan sistem ini berdampak kepada proses bisnis yang baik sehingga menghasilkan kembali kepada ownernya. Begitu ya Bapak Ibu. PR-nya banyak, tetapi tenang aja, materinya udah ada. Saya sebagai coach, ya, mewakili coaches lain, ya, silakan Bapak Ibu buka lagi link-link materi training yang diberikan, ya, update, ya, ikutin terus perkembangan di grup WA, ya, didamping, ya. Oke, kita lanjut aja, karena bayangkan, ya, saya mau wrap up materi yang tadinya 1-2 jam, gitu ya, tadi singkat aja. Jadi PR Bapak Ibu dari saya, cek, ya, materi-materi sudah didapatkan. Oke, kita ke perencanaan keuangan sebagai strategi pertumbuhan bisnis UMKM. Realita keuangan UMKM. Nah, ini banyak ini kalau bicara keuangan, peserta-peserta, ya, apalagi ibu-ibu, gitu ya, banyak yang tercubit, ya, oleh Coach Reni, ya. Tercubit maksudnya gimana? Tersadarkan, gitu ya. Waduh, ternyata bisnis itu keuangannya perlu dicatat, ya, gitu ya. Ternyata nggak boleh campur dengan keuangan pribadi. Ternyata struktur biaya atau keuangan yang kita akan atur itu bisa, gitu ya. Jadi ada namanya pengelompokan biaya-biaya, gitu ya. Nah, dan itu menghindari penyakit keuangan UMKM, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disiplin aja, ya, Bapak Ibu terhindar dari penyakit kudis, ya. Nah, kata Coach Reni, penyakit kudis apa nih? Ya kan? Nah, penyakit kudis itu kurang disiplin terkait perencanaan keuangan, ya. Atau
penyakit campak ya, campur ya keuangan antara pribadi dan bisnis. Nah, itu banyak tuh penyakit-penyakitnya ya. Nah, kemudian pentingnya perencanaan keuangan bisnis. Jadi Bapak Ibu mau dapat berapa dari bisnis ini gitu. Tentu akan mudah Bapak Ibu temukan mau dapat berapa angkanya kalau Bapak Ibu punya impian yang Bapak Ibu benar-benar mau wujudkan. Secara materi apa? Secara keluarga mau ngapain aja nih ya, untuk keluarga kita mau jalan-jalan kemana. Nah, setiap impian kita itu ada konsekuensi nilai angkanya ya. Nah, itu ditentukan ya. Kemudian nanti dari perencanaan keuangan bisnis akan ditemukan omsetnya perlu berapa ya untuk mendapatkan cash berapa gitu ya. Jadi uang adalah fondasi yang paling penting ya di bisnis, karena kalau kita tidak bicara uang, kita namanya bukan bisnis ya, kita namanya bakti sosial gitu ya. Jadi bisnisnya tutup aja ya, bakti sosial aja, karena kita ngabisin duit gitu ya. Oke, kemudian fungsi perencanaan keuangan bisnis adalah ya, perencanaan keuangan bisnis itu adalah strategi ya, strategi keuangannya gitu ya. Kemudian pemisahan pencatatan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi tadi sudah disebutkan. Dan langkah perencanaan keuangan bisnis itu apa-apa aja ada ya, sudah dijelaskan di materinya Coach Reni. Ya, silakan buka link-link yang diberikan. Mungkin nanti tim damping bisa memfasilitasi ya untuk sharing lagi. Ini luar biasa tim damping dan fasil-fasil ya. Karena perencanaan keuangan itu langkahnya ada tahapannya ada 6 ya. Menentukan mimpi dan tujuan keuangan ya. Kemudian tahapan kedua, mencatat dan menghitung keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Yang ketiga, menganalisa pendapatan, omset, dan keuntungan bisnis. Keempat, menganalisa keuntungan bisnis versus kebutuhan pribadi. Ya, yang kelima, menentukan budget dan target keuangan bisnis. Yang terakhir, yang keenam adalah review keuangan. Coach, banyak banget ini yang dipelajarin, banyak banget yang perlu dikuasain di keuangan. Tenang aja, banyak yang juga mengalami kondisi keterbatasan seperti Ibu, ya, keterbatasan seperti Bapak, gitu ya. Jadi ketika kita tidak nyaman, berarti tanda-tandanya kata Coach Ihsan itu tidak nyaman, kita akan mendapatkan perubahan, ya. Ambil ketidaknyamanan Bapak Ibu sekarang juga, sebelum nanti, ya, Bapak Ibu mengalami ketidaknyamanan yang benar-benar tragis, gitu ya. Jadi ini penting dalam bisnis ya, kita bring future into now itu maksudnya gini, masa depan kita mau seperti apa, kita bisa menjadikan itu sebagai ikhtiar gitu ya, ikhtiar kita untuk menjadi orang yang lebih baik tadi ya. Next, kita lanjut ke design and branding for business owner. Jadi kalau cuma bicara tentang keuangan, nggak ada duitnya, itu susah ya, suka gelisah ya. Artinya gimana cara menciptakan pendapatan. Nah ini nih, kalau tadi bicara tentang keuangan, menciptakan pendapatannya perlu kita lebih banyak belajar lagi tentang design and branding for business owner. Ya, ternyata filosofi warna dan font itu ada gitu ya, jenis huruf untuk penulisan logo Bapak Ibu ya, kemasannya seperti apa, itu filosofinya ada. Ya. Kalau mau semangat ya mungkin warnanya apa, kalau mau kalem tapi meyakinkan, nah seperti baju biru ini ya, warna damping gitu ya, punya kedalaman pengetahuan, keilmuan, nah seperti itu ya. Jadi ada filosofi warna, silakan pelajari di materinya Coach Husda. Kemudian memilih materi promo ya. Nah tugas Bapak Ibu itu sebagai orang yang pertama sekali untuk memberitahu ya atau membantu orang-orang untuk tahu produk dan jasa Bapak Ibu. Bantu mereka tahu, jangan Ibu aja, jangan Bapak aja ya. Jangan egois. Bantu banyak orang untuk tahu brand Bapak Ibu gitu ya. Kemudian gimana buat brand recall-nya, edukasi and selling-nya gitu ya. Mengkomunikasikan keunggulan produknya ya dengan cara nanti ada tuh materinya. Selanjutnya itu materinya Coach Salman gitu ya, bagaimana menentukan formasi ABC. Nah, penasaran kan? Nah, ini setelah ini kita bahas materi Coach Salman. Kemudian 10 step brand canvas, kemudian memahami fungsi dasar desain sebagai pembentukan brand dan menentukan target market dan USP. Ingat Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, tidak semua yang menjadi customer kita, jadi jangan GR. Jadi gimana caranya Coach? Tentukan siapa
target market dan pelanggan kita dan unique selling point atau keunikan dan value bisnis kita. Oke, kita lanjut ke digital marketing. Nah, kalau tadi menciptakan pendapatannya dari brand gitu ya. Nah, ini gimana cara menyebarkannya ya. Nah, di sini materinya tadi ada materi Coach Susda ya tentang brand. Nah, ini materinya digital marketing, materinya Coach Salman ya. Ada WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis ya. Bapak Ibu sudah tentukan nggak nih akun WhatsApp-nya di WhatsApp bisnis gitu ya, biar lebih profesional. Kemudian rumus promo ABC. Apa itu rumus promo ABC? Nah, yang pertama tentukan gitu ya kata-kata bagaimana begini. Jika ibu ingin apa gitu ya, baru lakukan offering ya atau penawaran yang Bapak Ibu punya di dalam bisnis, kemudian lakukan call to action-nya gitu ya. Intinya materi yang sudah tadi disampaikan web app ini itu ada di link materi yang nanti akan diberikan. Kemudian struktur penulisan status promo di WhatsApp dan merapikan kontak. Jadi Bapak Ibu tugasnya mengulang dan mengulang lagi pembelajaran yang sudah didapat karena lancar kaji karena diulang ya. Oke, kita next ke report presensi training damping reguler. Untuk batch 12 ini dia di training 1 jumlah peserta yang berhasil mengikuti training 1 itu 83% ya, 83,04%. Kemudian training kedua 75,14%, training ketiga 68,02% dan training keempat 56,45%. Nah, di sini Bapak Ibu siapa saja yang konsisten belajarnya, nah ini yang akan dapat banyak ya, dan tentunya ketika kita dapat banyak dari sisi ilmu dan pengetahuan serta perasaan kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, hasil yang didapatkan di bisnis akan lebih baik. Oke, kemudian dari laporan prestasi coaching setelah training 1 ada coaching 1 gitu ya, pesertanya 73,41% dan coaching 2 62,81% dan coaching 3 53,56%. Nah, kok cenderung menurun coach? Nggak apa-apa, karena yang sukses itu nggak banyak. Tapi mungkin kondisinya tidak memungkinkan ya bagi peserta yang tidak mengikuti sampai selesai. Jadi fokus ke bisnis kita, fokus ke diri kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Next, informasi program damping apa aja nih? Nah, yang pertama damping inkubator, ya. Yang kedua sudah di launch ya kemarin waktu Damping Award, yaitu komunitas damping. Gitu ya. Damping inkubator merupakan program khusus pendampingan bisnis secara eksklusif dan intensif selama 6 bulan. Ya, jadi kalau sekarang ini berjalan damping inkubator untuk yang sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan ini tahun depan mengikuti damping inkubator. Kapan coach? Nggak tahu, tunggu aja ya tanggal mainnya. Itu makanya Bapak Ibu tetap di grup untuk update informasinya. Program damping inkubator ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki bisnis berbasis inovasi serta memiliki dampak sosial ekonomi dan lingkungan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha secara lebih cepat dan berkelanjutan. Sementara komunitas damping yang baru saja di launch ya di Kementerian Koperasi ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Komunitas damping UMKM adalah wadah berkumpulnya alumni peserta program damping dari berbagai daerah untuk saling menginspirasi, bertukar pikiran, dan memperkuat kegiatan ekonomi mereka. Komunitas ini berfungsi sebagai platform mandiri yang menjalankan aktivitas komunikasi, edukasi, dan kolaborasi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memberikan dampak positif pada perekonomian bangsa. Next. Kita lihat videonya. Ini dia. Video dari komunitas damping sudah ada di beberapa kota ya. Nah, ini kegiatan para hadir ya,
ke kota-kota yang sudah disebutkan ya. Oke, kita lihat ada di mana aja kota wilayah komunitas damping. Tadi sudah disebutkan, silakan dicatat dan nanti Bapak Ibu yang berada di kota tersebut nanti bisa menghubungi pihak damping atau fasil untuk cari tahu. Saya bisa kontak Oke, itu dia sudah disampaikan ke Bapak Ibu. Wrap up materi training dari training 1 ke training keempat ya, serta beberapa informasi yang diperlukan untuk Bapak Ibu ya, para peserta damping yang menjadi calon alumni ya di program damping batch 12 kali ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Coach Ihsan yang telah mewrap up materi ya selama 1 bulan menjadi beberapa menit nih teman-teman semuanya. Nah, biar makin seru nih, kita sudah hadir perwakilan dari teman-teman damping batch 12. Kira-kira siapa nih yang akan hadir? Nah, kita acara selanjutnya ini akan ada mini talk show Coach Ihsan bersama juga teman-teman damping batch 12. Yuk kita simak nih kepada Coach Ihsan dan juga teman-teman damping perwakilan batch 12, dipersilahkan.
Oke, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peserta damping, kita sudah kedatangan ini para peserta damping batch 12. Nah, luar biasa nih. Ada Bapak Ramdan dan Selfie. Pak Ramdan ini kelompok siapa? Kelompok Fasil Miss Inggi. Oke, dan Bu Selvi? Kelompok 8 dengan Coach Novi. Dengan Coach Novi. Halo Coach Novi. Ada Coach Novi ya kayaknya. Oke, Pak Ramdan dan Bu Selvi. Ini Bu Selvi ya, aku tanya dulu. Bu Selvi, usahanya apa? Saya di kuliner Ya. dengan bakso Solo. Oke, bakso Solo. Lokasinya di mana? Lokasinya di Villa Melati Mas di Serpong. Oke. Nah, sementara ini Pak Ramdan apa? Nah, saya juga usaha kuliner, Coach. Ya. Brandnya Donat Lukis. Donat Lukis. Donat Lukis, iya. Oke, di mana? Donat Lukis itu donat dengan inovasi dan seni lukis di Indonesia, Coach. Lokasi Inovasi. di Pamulang. Oh, inovasi seni lukis. Iya. Dan? Donat dengan inovasi seni lukis di Indonesia. Oke. Nah, Lokasinya di Pamulang. Pamulang ya. Selatan. Oke. Nah, dari kegiatan damping sebelumnya kondisi Ibu Selvi di usaha itu seperti apa usahanya? Dan setelah mengikuti training dan coaching di damping, seperti apa kondisi dan bisnisnya? Sebelum saya ngikuti damping itu semua keuangan terutama untuk modal untuk itu berantakan banget gitu. Saya nggak tahu berapa modal saya, berapa harga jualnya tuh juga hanya nembak aja gitu, hanya yang sepertinya oh sesuai lah ini segini. Tapi setelah saya ngikutin damping gitu, saya tahu semuanya ilmu-ilmu tentang keuangan. Jadi saya aplikasiin, sekarang saya tahu berapa biaya dari modalnya, berapa saya harus jual dan berapa keuntungan. Menarik. Jadi lebih teratur dalam keuangan. Lebih teratur dalam keuangan. Kalau Pak Ramdan boleh cerita? Kalau yang saya suka dari materi damping itu pas materi tentang branding, kemudian marketing, Coach. Karena kan kita UKM itu kan masih fokusnya tuh awalnya tuh kita omset ya. Makanya di damping ini kan kita belajar tentang branding. Gimana juga kita belajar marketing. Alhamdulillah, Coach. Setelah mengikuti damping dengan banyak coach ya, salah satunya juga Coach Isan, terus Coach Salman yang ngajarin tentang marketing. Alhamdulillah kita ada peningkatan. Alhamdulillah. Ya. Apa yang paling signifikan peningkatan dari hasil belajar dari damping? Ya kan kita belajar juga tentang copywriting ya. Jadi kita menyusun bagaimana kita membuat penawaran yang menarik, Coach. Penawaran yang menarik. Penawaran yang menarik itu dan desain yang bagus dari materi branding itu, alhamdulillah itu jadinya closingnya juga bagus. Oke, keren ya. Ya, oke. Di Zoom juga pasti banyak ini yang mau bertanya-tanya gitu ya. Tapi kesempatan hari ini didapatkan oleh peserta kita di studio ya, Bu Selvi dan Pak Ramdan. Ada yang mau ditanyakan Bu Selvi? Begini, Coach. Saya mau tanya untuk personal itu apakah better personal untuk branding personal atau branding produk itu lebih baik yang mana, Coach? Oke. Menurut Ibu lebih baik yang mana? Menurut Ibu dulu nih. Ya. Branding produk, Coach. Branding produk. Di mana Ibu lihat ya brand-brand yang mengandalkan branding produk itu berhasil? Boleh sebutkan contohnya apa gitu ya? Mungkin brand Aqua? Ya, Aqua, betul, Aqua. Nah, oke. Apa yang Ibu pikirkan tentang personal branding Ibu sendiri? Untuk kalau personal branding, Iya. Orang yang maksudnya untuk saya sendiri, orang tahu setiap saya buat makanan itu enak dan dia rich, kaya, rasanya tuh kaya gitu loh. Ya. Kayak rasanya kaya, Kaya rasanya, terus ya enak
gitu loh coach. Ya, enak. Higienis Ya, higienis. itu coach. Ya. Apa yang Ibu pikir orang-orang pikirkan ketika mendengar brand produknya Ibu sendiri? Enak. Enak. Apalagi? Bahan yang berkualitas premium. Oke. Terus? Belum kepikir itu sih coach. Pertanyaannya, jawabannya banyakan mana tadi dari Ibu Selvi sendiri? Manfaat ketika kita membrandingkan personal brand kita, ya, mempromosikan personal brand kita saja, gitu ya, atau hanya produk saja? Lebih banyak mana? Personal. Personal. So jawabannya apa? Personal. Personal. Kenapa, Bu? Ya karena mungkin selama ini juga saya menjualnya ke sesama yang masih mengenal saya gitu, masih kenal. Oke. Masih kenal, jadi ya saat ini yang saya pikir branding personal gitu, coach. Oke, good. Itu Oke. sih. Apa yang Ibu perlu pelajari tentang branding untuk produk agar juga berhasil dan mendongkrak penjualan? Kualitas tetap konsisten. Oke, konsisten. Iya. Oke, keren banget ya, luar biasa. Kira-kira coachnya kasih jawaban nggak, Bapak Ibu? Gimana tadi perasaan ditanya sama coach? Deg-degan. Tapi jawabannya dari Ibu bener nggak? Saya benar nggak tahu, tapi ini yang saya alami. Gitu. Ya, rasanya yakinnya seberapa? 1 sampai 10? 8. 8 ya, mantap. Applause dong. So, teman-teman, para pebisnis peserta ya, damping yang mau bakal jadi alumni damping ini, batch 12, kita perlu untuk menggali ke dalam diri kita, gitu ya. Perlu untuk mengenali potensi diri kita dan bisnis kita, gitu ya. Tentunya, kalau coach kasih feedback boleh ya? Ya. Tentunya kita perlu untuk mempromosikan atau mengangkat personal branding dan juga personal produk kita, ya. Memang di era sosial media sekarang memang orang itu nggak cukup cuma produknya aja, gitu. Mereka perlu untuk tahu ini inspirasinya, gitu ya. Ya kalau dulu kan Aqua itu juga ada tuh foundernya, gitu ya, yang juga jadi pengungkit story dari Aqua itu sendiri, gitu ya. Dan kita seperti gini loh, ketika kita menggunakan produk atau mengkonsumsi produk tertentu, nah orang-orang akan menjadi siapa dan apa, itu penting gitu. Nah itu juga maka Ibu perlu untuk banyak menginspirasi, perlu untuk menyebarkan bagaimana bakso yang Ibu buat itu benar-benar membuat kehidupan orang lebih baik, gitu ya. Nah gimana itu buat kehidupan orang lebih baik? Nah itu rahasianya nanti kita bahas lagi. Oke, Pak Ramdan, ada yang mau ditanyakan? Ada coach. Kalau kita kan sebagai UKM kadang belum terbiasa gitu ya mencatat keuangan sampai rapi gitu, belum terbiasa rapi dalam keuangan. Nah kalau kita belum rapi itu misalkan karena kesibukan dan sebagainya, kira-kira kalau kita pengen rapi itu mulainya dari mana dulu, coach? Ya, nah gini, Bapak dalam sehari-harinya bangun tidur buka mata sampai tutup mata itu udah tahu nggak ngapain aja? Udah tahu sih, cuma emang kadang nggak dicatat gitu. Catat. Nah, menurut Bapak kegiatan Bapak perlu nggak untuk dicatat? Ini menurut Bapak aja. Iya. Kadang saya ngerasa nggak begitu perlu dicatat sih, coach. Oke. Karena belum tahu pentingnya mungkin ya. Nah, jadi saya biasa aja ya bangun tidur ya. Apa yang saya pikirkan saya kerjakan. Yeah. Jadi belum ada pencatatan kegiatan saya dari pagi sampai malam. Ya. Nah, pertanyaan saya sedikit keluar dari yang tadi kita bahas. Bapak mau dapat penghasilan berapa di bisnis setiap bulannya? Bayangin Pak, Bapak kalau dikasih kemampuan, kesempatan dan kekuatan gitu ya, Bapak itu mau dapat berapa setiap bulannya? Masuk langsung enggak, itu bukan tuh dapur Pak, ya dapur udah beres, ya. Istri udah aman gitu ya, anak-anak aman gitu ya, sekolah aman, keperluan rumah aman, masuk langsung itu cash gitu ya, itu berapa rupiah? Ya minimal 1 miliar, coach. Minimal 1 miliar Pak ya? Per bulan, ya. Pak.
mulailah menyadari bahwa waktu itu adalah aset terbesar. So kalau kita nggak catat, Pak, ya, kalau kita tidak mencatat waktu-waktu kita, gitu ya, maka kita tidak pernah mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, pertanyaannya, Bapak sekarang merasa penting nggak mencatat aktivitas kita sebagai owner? Ya, setelah tahu itu jadi penting. Jadi penting ya, Coach. Nah, mencatat keuangan penting nggak, Pak, berarti? Penting, Coach. Penting ya. Nah, problemnya ini para pengusaha nih banyak, Bapak Ibu ya, yang mengalami kendala mencatat itu gimana caranya kok bisa ngubah. Kita kan orang lapangan, Coach. Kita kan ini yang penting jualan, Coach, gitu ya. Kita ngapain lah nyatet-nyatet, yang penting uangnya ada, gitu ya. Gitu. Apa-apa bisa kita belanjain kok, gitu ya, tapi nggak tercatat, gitu ya. Nah, banyak orang sukses menerapkan dua hal ini. Mereka mau bergerak dan mereka mau berpikir. Mereka mau Bergerak dan berpikir. ya, artinya di sini mereka mau overdoing dan overthinking terkait hal-hal yang perlu dilakukan. So kalau kita bergerak ke sana kemari nabrak-nabrak, uangnya ya seadanya gitu. Tapi kalau kita mau berpikir mulai dari waktu kita, target omsetnya kita, pengennya kita gitu ya, itu dicatat gitu ya. Nah, kalau belum tercapai, ongoing, Pak. Maksudnya perlu suka proses Ya, gitu ya. sukses. Orang sukses. Ya. Sukses apa? Suka proses ya. Jadi itu, Pak, proses pertama itu membangun fundamental bisnisnya, termasuk manajemen waktu. Kalau Bapak sudah bisa memulai untuk ngatur waktunya, kemudian bertahap, Pak, memulai mengatur keuangan. Itu fundamental, Pak. Dan itu bisa Bapak lakukan. Pertanyaan saya satu, visi Bapak apa? Visi diri Bapak apa? Silakan, Pak. Mudah-mudahan di sini ada malaikat yang langsung mendoakan gitu ya. Amin gitu ya. Ya, visinya apa? Saya sih belum begitu merancang secara detail ya. Bayangkan Tapi aja, Pak, nggak perlu dirancang. Ya, yang saya bayangkan adalah ya menjadi bermanfaat lah untuk banyak orang. Dalam apa, Pak? Bermanfaat, orang dapat manfaat apa dari Bapak? Bermanfaat dari segi keuangan, Ya. jadi bisa membantu perekonomian umat Islam ya kan. Oke, terus? Ya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, Ya. bisa membantu banyak orang yang kesulitan gitu dari usaha saya yang nanti akan berkembang kayak gitu, Coach. Itu bisa dibayangkan, Pak. Bisa dibayangkan, Bisa dilihat sosoknya orangnya gimana? bisa dilihat. Bisa ya? Lebih ganteng dari hari ini? Pasti, Coach. Oke, biasanya gitu. Kalau kita sukses itu, Pak, Jadi nggak berubah, ada. jadi lebih Iya, ganteng. langsung berubah, mantep gitu ya. Yang pasti gitu, Pak. Ya sekarang udah ganteng, sama kayak Kosisan nih gantengnya. Iya. Ya. Tapi nanti, Pak, kalau udah sukses, waduh, itu sahabat gua, ya, itu keluarga gua, itu pasti tuh, Pak. Ya, nah tentukan juga visi bisnis, Pak. Ya, buka lagi materi yang diberikan di training 1. Mengapa perlu visi bisnis? Oke? Oke. Oke. Yakin bisa catat laporan keuangannya? Yakin. Yakin bisa catat manajemen Yes. keuangan? Yakin. Oke, mantap. Oke, kita masih ada waktu 15 menit. Gimana? Chat dong di kolom chatnya. Seru nggak gitu ya? Nah, ini konsisten belum lihat nih. Sesi coaching nih, rezeki. Wah, rezeki lagi sama master. Siapa lagi nih? Betul setuju. Ya, keluar terus, masuk lagi belum. Oh, keluar terus. Apa lagi? Suaranya nggak stabil. Wah, gimana nih teman-teman? Yang lain dengar ya, mudah-mudahan ya. Oke. Ya, silakan tanyakan satu lagi pertanyaan, Bu Selvi, silakan. Gini, Coach. Kalau saya tuh belum punya tujuan sama target jangka panjangnya, Coach. Terus apakah nggak apa-apa, Coach, kalau saya targetnya per bulan atau per tahun? Targetnya, pertanyaannya mau target buat bulanan atau mau buat tahunan gitu? Iya. Oh iya. Oke, sebenarnya yang penting buat targetnya itu yang pertama, Bu. Iya. Karena kalau kita tidak membuat target, kita nggak kemana-mana. Oh. Ya, yang kedua, Ibu tadi pertanyaan saya ke Pak Ramdan, mau dapat berapa rupiah, ya, atau mau dapat materi apa gitu ya dari bisnis ini? Karena bisnis itu kendaraan, ya.
jangan cuma jadikan hobi gitu. Hobinya kok ngerjain yang itu aja gitu ya, jangan ya. Kita ketika mau berpindah identitas dari pedagang ke pebisnis perlu menyadari bahwa ini adalah kendaraan. Kita namanya kendaraan itu kan kalau mencapai tujuan bisa ganti-ganti kendaraan, bisa transit segala macam. Jadi kita bisa punya visi dan goal bisnis, tapi yang paling penting adalah kita tahu ini adalah kendaraan mencapai tujuan pribadi kita. Nah, ibu sama bapak bareng ininya atau sama partner? Bisa, saya sendiri. Sendiri, Bos. oke. Nah, ini kesempatan Bu, karena kalau yang berdua beda lagi tuh kasusnya. Jadi pastikan mau dapat berapa sehingga kita perlu membuat itu 1 tahun. Ya, kenapa 1 tahun? Pendapatan kita di bisnis itu tidak tetap, bisa besar banget. Iya. Nah, artinya kalau kita buat bulanan itu tentu turunan dari 1 tahun. Gitu. Jadi kita minta deh sama bisnis kita, lu gua udah paling capek di sini, karyawan gua aja gua bantuin kerjaannya gitu. Pernah ngerasakan? Pernah. Karena karyawan kan ada jam kerjanya, Pak. Kita 24 jam kan gitu ya? Benar. Ya, malam-malam juga kerja gitu kan. Nah, coba bilang sama bisnisnya. Saya mau apa? A, B, C. Keinginan Ibu di akhir tahun. Iya. Nah, itu dikonversikan nilainya berapa? Itulah yang akan menjadi cash. Nah, ini belajar keuangan, itu menjadi cash yang perlu didapatkan dari bisnis ini. Nah, sehingga muncullah berapa profit yang diperlukan, ya, laba yang diperlukan, dan omset yang perlu dicapai. Baik. Ya, kok besar banget ya, nggak apa-apa. Namanya kita menetapkan target. Target itu harus besar, harus big gitu. Ya, kalau dia cuma kecil-kecil ya itu recehan gitu ya. Kita mau menetapkan target yang besar itu wajib ya. Pengusaha tuh kalau mau jadi pebisnis wajib menetapkan target yang besar. Karena tadi apa visinya? Ingin bermanfaat bagi banyak orang ya. untuk banyak orang dan sebagainya. Jadi jawabannya tadi Bu, Ibu bisa buat bulanan, tapi alangkah baiknya dari 1 tahun di breakdown sehingga tahu nanti pas puasa datang itu omsetnya agak naik nih, jadi beda-beda tuh. Gitu, ada musimnya kan bisnis gitu. Satu lagi ya, Coach. Ya. Ini kayaknya nggak ada. Ada. Siap. Apakah kalau SDM atau karyawan masih sedikit, saya perlu buat sistem atau SOP, Coach? SOP itu kan muncul dari konsistensi yang kita lakukan, Bu. Jadi kalau sudah rutin dan konsisten, kita perlu catat polanya gitu. Contoh gini deh ya, simpelnya ya. Ibu menyiapkan dalam memproduksi menjual bakso itu apa aja proses yang dilakukan di awal? Beli daging. Ya, sebelum beli daging buat targetnya enggak? Iya, paling Belum kan? Biasanya enggak dong. Iya, Nah, iya, itu iya, nanti belum. akan ada muncul target untuk karena nih hari adalah hari Minggu, mungkin Iya, hari Sabtu yang rame, iya, maka target belanjanya sekian gitu ya. Nah, kemudian beli dagingnya, kemudian diproses seperti apa? digiling, Kemudian ya terus dimasak, kemudian di packing, Kemudian- diangin-angin dulu terus di iya, packing, oke. Ya di frozen. Yes. Selama berapa lama? Sekitaran 2 bulan masih oke. Iya. Nah, Ibu mau sampai kapan melakukan hal itu terus-menerus? Iya sih. Pertanyaannya mau sampai kapan, Bu? Usia berapa hal itu mau dilakukan terus-menerus? Ya jangan lama-lama, Coach. Ya, mau berapa tahun lagi, Bu? 5 tahun lagi, Coach. 5 tahun lagi. Iya. Nah, Ibu catat apa aktivitas Ibu dari tadi tuh yang menyiapkan target belanja dagingnya, memproses daging sampai frozen dan sampai nanti akhirnya jualan itu dicatat, Bu. Itu akan menjadi metodologi. Metodologi atau tahapan pelaksanaan dalam kegiatan bisnis Ibu gitu ya. Ya, metodologi proses namanya, proses internal. Jadi kalau kita punya metodologinya, Bu, itu akan bisa kita duplikasikan. Ya. Jadi simpelnya gini. Coach Isan tanya sedikit ya ke Pak Ramdan. Apa struktur promosi di WhatsApp? Strukturnya apa chatnya? Ya, kalau saya Pak Ramdan, silakan. pertama mulainya dari
problem dulu coach. Ya, headline, Headline ya, judul headline, Iya. kemudian deskripsi, deskripsi, ya kemudian penawaran atau offer, offernya, baru call to action di akhirnya. call to action nih. Nah, nih Coach Salman berhasil nih, Pak Ramdan nih menerapkan ilmunya ya. Nah, Coach Isan ngecek ya, ternyata bisa. Nah, itu adalah metodologi dalam kita melakukan broadcast ya. Pesan siaran gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa nggak nanti ngajarin ke tim kita? Bisa. Bisa. Ya. Jadi biar tim yang berpikir ya. Tim yang berpikir dan melakukan. melakukan, ya, Nah, benar. perannya Bapak apa kalau udah tim yang berpikir dan melakukan? Mengontrol, coach. Mengontrol, mengawasi, mengontrol dan Evaluasi, mengevaluasi dan membuat apa? inovasi. Inovasi ya, sesuai dengan temanya kita nih, inovasi dan kolaborasi gitu ya. Nah, jadi Ibu udah terjawab tadi kenapa perlu dilakukan SOP? Iya, coach. Saya dapat poinnya. Kita nggak akan mungkin terus-menerus ngelakuin hal yang sama seperti itu, Ya. karena kita sendiri juga perlu untuk menginovasi. Yes, ya. Jadi peran owner tempatkanlah di posisinya ya, sehingga tidak ada yang memikirkan bagaimana inovasi kecuali si owner itu sendiri ya. Kecuali nanti udah menjadi perusahaan besar Bu, ada timnya khusus ya. Tim inovasinya ya, development bisnisnya. Terima kasih coach. Yes, Ibu. Nah, Pak Ramdan, ada lagi? Ya, ada lagi coach. Kita kan sebagai pengusaha perlu branding ya coach ya. Mm-mm. Seperti yang tadi ditanya juga tentang branding. Ya. Kalau menurut coach perlu guys kalau branding itu perlu modal besar gak sih coach? Sedangkan kita kan UKM modalnya masih kecil ya, terbatas. Gimana supaya branding kita nih efektif biar dikenal dan dipercaya kayak gitu. Wow, ini menarik ini. Apa value bisnis Bapak? Kalau saya donat yang kreatif Kreatif, dan edukatif. edukatif. Ya. Nah, bagaimana nih cara kreatif kita mempromosikan dengan modal yang minim, Pak? Boleh share nggak sama Coach Isan? Yang berhasil maupun yang sedang dijalankan? Kalau saya yang sedang dijalankan itu, pertama kan banyak orang bosen ya sama kue ulang tahun ya, kue biasa. Makanya kita bisa bikin donat ulang tahun coach. Iya. Kemudian juga kita donatnya bisa jadi media kreatif dan edukatif. Iya. Kita jual produk yang untuk anak-anak itu berkreasi. Jadi donat lukis ini bisa meningkatkan kreativitas dan motorik anak gitu coach. Oke, kenapa orang-orang tertarik tentang itu? Kan donat gampang, tinggal beli aja. Berapa rupiah donat? Jadi nilai lebihnya donat lukis itu kita bisa meningkatkan kreativitas dan motorik. Dan juga bisa sebagai solusi untuk orang tua atau anak-anak yang bosan sama kue ulang tahun coach. Oke, nah mereka ini seringnya berkelompok atau punya komunitas nggak para pelanggannya, Pak Ramdan? Iya, ada juga mas, ada juga. Ya, bagaimana cara mereka puas? Apa yang membuat Pak Ramdan tahu mereka itu puas dengan Ya, value? kalau saya Pak Ramdan? melihat kepuasan itu ketika customer begitu pesan dia mengirimkan ini dokumentasinya coach, itu kita merasa senang coach. Oke. Dan memberikan testimoni kayak gitu. Ya, testimoni mereka itu mereka posting nggak di IG-nya mereka? Iya, diposting bahkan di status WA itu dia bikin video sedang merayakan dengan donat lukis kayak gitu coach. Wow. Ada juga yang di TikTok Iya, iya. nge-share video Iya, iya. apa perayaan mereka gitu di story Instagram. Iya, iya. Ada yang datang nggak ke Pak Ramdan ya, ke bisnis Pak Ramdan dari referensi dari pelanggannya? Ya ada coach, itu juga pernah disampaikan juga di review Google. Yes. Dan saya pernah juga admin donat lukis itu dapat WhatsApp, Ya. ini donat lukis ya. Dapat dari mana? Ada selebgram nge-share di story-nya gitu. Nah, pertanyaan Coach Isan nih, pertanyaan pamungkas dibalikin. Menurut Pak Ramdan, modal dalam kita berpromosi gede atau cukup kreatif aja? Kalau dengan itu malah jadi nggak besar coach. Nggak besar ya? Dengan mereka Mereferensikan. mereferensikan, jadi kita nggak perlu budget besar. Nah, kejawab ya? Nah, tapi untuk para Bapak Ibu ya, teman-teman peserta damping, setelah kita berhasil melakukan cara-cara kreatif, memang kalau nanti sudah punya tim marketingnya, nah itu memang perlu dilakukan budget marketing. Sehingga itu kita perlu punya budget marketing atau budget iklannya itu muncul dari berapa persen omset yang mau kita capai di akhir tahun. Begitu. Gimana? Rasanya coaching sama Coach Isan, rasanya gimana Pak? Iya, jadi coach bisa menggali apa ya? Sebetulnya kita bisa gitu ya. Kalau misalnya komersial sama coach jadi tahu gitu. Menanya malah bisa jawab sendiri. Jadi berpikir gitu ya. Jadi kita dilatih untuk berpikir sama coach. Bagus. Oke, Bapak apa hal yang Bapak mau lakukan setelah ini?
Jadi pertama yang tadi kita merapihkan itu dengan apa? Membuat target, membuat jadwal harian untuk meningkat apa? Memaksimalkan waktu yang kita punya, karena waktu itu kan begitu berharga ya buat kita, pencapaian pribadi, pencapaian bisnis kayak gitu. Kemudian juga ya banyak, intinya sih yang saya ingat dari Coach Ihsan itu jangan lupa apa? Sukses. Kita harus suka proses. Iya, mantap. Ternyata bukan satu hal ya, teman-teman. Banyak hal yang mau dilakukan. Keren banget. Padahal ngobrolnya cuma sebentar nih. Nggak berasa udah mau selesai. Bu, sebelum kita selesai talk show hari ini, apa nih Bu Selvi, perasaan Bu Selvi di coaching oleh seorang coach? Lebih terarah sih. Maksudnya saya tahu nih yang kemarin saya tuh salah tuh di mananya. Jadi apalagi Coach Novi sabar banget sama saya. Kadang suka masih nggak on time untuk ngerjain. Iya. Ada tisu. Kayaknya mau nangis nih. terus. Thank you Coach Novi, thank you banget. Ya lebih terarah sih, lebih benar-benar tahu. Oh, abis ini nextnya apa? Sama seperti Pak Ramdan. Jadi kita lebih tahu gitu. Step-stepannya apa aja. Apa satu hal yang mau dilakukan setelah dari studio ini? Benerin WhatsApp bisnis. Mantap. Itu aja? Ya. Applause buat Bapak Ibu yang luar biasa hadir di studio dan teman-teman peserta damping, peserta alumni ya, sudah mau jadi alumni nih. Nah, kita sudahi talk show kita hari ini dan semoga apa yang dilakukan, apa yang dirasakan nanti ke depan lebih baik dari hari ini dan mencapai sukses ya. Amin. Sukses apa? Suka proses. Kita kembalikan ke tim damping. Udah sejam dengerin webinar. Konsentrasi jangan sampai buyar. Aqua dulu yuk. Udah sejam dengerin webinar. Konsentrasi jangan sampai buyar. Aqua dulu yuk. Wah, makin fokus nih ya teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman? Wrap up materi tadi? Keren ya? Wah, mantap nih. Yuk, sebelum memulai lagi sesi selanjutnya nih, minum dulu Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, keren banget, siap. Wah, langsung inget PR-nya Mbak, mantep. Wah, luar biasa ya. Ada lagi, siap ya, langsung praktek ya nanti ke depannya. Wah, yang penting jangan lupa praktek seperti tadi teman-teman yang di sini, intinya praktek ilmunya agar semakin berdampak tentunya. Dan tadi pesannya dari Coach Ihsan, sukses ya teman-teman semuanya, suka proses. Jadi dinikmatin terlebih dahulu nih prosesnya. Oke, nah untuk acara selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan memasuki acara inti, yakni Ceremonial Graduation Program Damping Batch 12 tahun 2024.
Maka dari itu, saya mengundang Ibu Lili Zulaiha untuk menyampaikan pernyataan bahwa para peserta pendampingan bisnis telah lulus dan juga mengundang Bapak Arif Wahyudin untuk mendampingi Ibu Lili Zulaiha. Namun sebelumnya, saya turut mengundang perwakilan seremoni. Beberapa nama yang saya sebutkan yaitu ada Ibu Khairunisa Aryati dan juga ada Ibu Resi Nolita. Kepada Ibu Lili dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan peserta program pendampingan damping batch 12 tahun 2024 dinyatakan lulus. Selamat Ibu. Selamat buat para peserta damping yang sekarang sudah statusnya alumni damping. Nanti akan ada banyak informasi buat kita semua sehingga ini seperti yang bisa disampaikan, ini awal dari perjalanan bisnis Bapak Ibu sekalian bersama damping. Selamat buat semuanya ya. Baik, selamat kepada peserta pendampingan bisnis batch 12 ya. Mantap ini, sudah menaklukkan egonya untuk hadir dan optimal di pendampingan bisnis batch 12 tahun ini. Nah, dan juga Bapak Ibu semuanya nantinya akan yang berhasil mengikuti ya sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya akan mendapatkan e-sertifikat pendampingan bisnis batch 12 yang akan diberikan menyusul. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan peserta program pendampingan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Bernet Eko Rahayuningsih. Wah, di sini apakah sudah tersambung? Kepada Ibu Bernet dipersilahkan. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Lemi. Selamat siang, salam sejahtera kepada semua coach, Miss Lili dan juga teman-teman sesama peserta lainnya. Perkenalkan, nama saya Bernadette Eko Rahayuningsih. Saya asal dari Banjarnegara. Saya adalah seorang tukang jamu yang akhirnya naik kelas melalui program damping ini. Aku jadi grogi nih. Waktu kemarin dihubungi untuk memberikan kesan pesan, ada beberapa hal yang
menurut saya sangat berkesan untuk saya. Pertama adalah bahwa melalui program damping ini, saya seperti mendapatkan energi baru untuk dalam kami berbisnis. Saya berbisnis bersama suami. Saya melalui program damping ini, saya jadi percaya bahwa perbaikan-perbaikan bisnis itu dapat dikerjakan mulai dari hal yang paling sederhana. Dari hal yang fundamental seperti perbaikan mindset dalam memandang bisnis dan uang. Kemudian dalam 2 bulan terakhir ini, kami juga mulai titik awal untuk memperbaiki usaha kami yang sempat turun. Dan ternyata itu bukan hal yang sulit, hanya dengan melakukan hal sederhana seperti pembukuan usaha. Dan di damping ini saya merasa bahwa materi-materi yang diberikan itu sangat aplikatif sehingga mudah sekali direplikasi oleh kami-kami yang tidak punya background sarjana ekonomi. Dan sungguh menggembirakan bahwa di 2 bulan pendampingan ini kami berhasil punya produk baru yang itu merupakan sebuah penyemangat bagi kami bahwa mengembangkan usaha di iklim bisnis yang sedang lesu ini tuh bukan hal yang mustahil. Aku ingat banget dengan apa yang Coach Ruli sampaikan bahwa kita perlu membuat produk yang jadi solusi untuk permasalahan banyak orang. Nah, pesannya adalah semoga program damping ini bisa menjangkau semakin banyak lagi UMKM, bisa bertahan dan semakin banyak kolaborasi dan kompetisi-kompetisi sehat yang dilangsungkan untuk mendorong usaha UMKM untuk semakin maju. Demikian Miss Lemi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan terima kasih untuk damping. Baik, terima kasih Bu Bernard atas kesan dan pesannya, Masya Allah ya, luar biasa. Terharu ya, ternyata seberdampak itu program damping untuk teman-teman semuanya. Asal tadi ya, menikmati prosesnya dan suka prosesnya, dan tentu ilmunya dipraktekkan agar semakin berdampak. Nah, kita lanjutkan nih teman-teman semuanya, telah tersedia nih. Mari kita tonton video Kaleidoskop Damping batch 12 ini selama perjalanannya 1 bulan, mulai dari training 1, 2, 3, dan 4, dan juga dilanjutkan sesi coaching. Yuk, mari kita simak video berikut. Kaleidoskop Damping batch 12. Damping adalah program kerjasama Danone Indonesia menggandeng kampus bisnis Umar Usman. Dari Kudus. Nama saya Salsabila Fitrairawan. 11. Damping adalah program kerjasama Danone Indonesia menggandeng kampus bisnis Umar Usman. Kenalkan, saya Rati Purwanisi. Saya Ahmad Wardani. Saya Miftahul Khairat Supi. Perkenalkan, aku Arif. Nama saya Ivo dari Tangerang. Nama saya Zulhaki. Saya Febrina Novilia. Saya Adi Surya. Saya Intan dari Kudus. Nama saya Salsabila Fitrairawan. Training. So artinya semuanya diawali dengan pola pikir, kemudian pola diri kita sebagai seorang manusia, dan terakhir adalah pola kerja. Pola kerja ini bagaimana kita melakukan dengan benar, dengan strategi benar. Nah, ini penyakit keuangan UKM, campak penyakitnya, yaitu campuran keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Kemudian kudis, kurang disiplin mencatat keuangan. Kemudian kurang terampil mengelola keuangan. Kalau kayak gini orang akan milih yang mana? Yes, dia mesti harga lebih mahal karena ada value yang dibawa dan ada jaminan kepercayaan. Apa value yang dibawanya? Kualitas air. Jaminan kepercayaannya apa? Ya, gua jaga itu selama puluhan tahun. Kalau untuk jualan itu jangan pakai yang WhatsApp only, yang gitu, chat only, yang gitu. Kasih aja penjelasan kita sebagai apa. Misalnya kayak distributor bakso daging, kira-kira gitu kayak. Coaching.
menentukan tujuan dari sebuah brand gitu ya. Tujuan itu berarti kalau kita usaha punya visi, misi, budaya gitu ya, value dan budaya. Terbagus ngapal kita karena lautan sangat luas. Itu sangat dalam banget. Terbagus diri kita karena persaingan saya. Pastikan teman-teman punya tujuan, punya target, punya goals ya. Mau apa ikut bazar tersebut. Ya, pilihannya fundamental harus mengatar ke bawah, karena biasanya pohon bambu itu 3 tahun pertama dia nggak mau tumbuh ke atas, tapi kalau pohon mati 3 tahun nggak tumbuh, bener nggak? Malah tumbuhnya ke bawah. Nah, setelah mindsetnya udah bener, nanti produknya itu baru terjual berapa. Nanti kita mainkan di margin. Berapa yang orang punya pengalaman sendiri, apakah dia mau ambil business produk atau business on market, nah itu semua pasti memiliki plus minus. Tapi kalau saya itu melihat berlaku untuk semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin produk yang punya kadaluarsa, cepat-cepat diambil tindakan, harus punya namanya waste program. Feedback dari konsumen kita ya, apa kekurangannya, minta masukan, kira-kira apakah mau diganti motif ya atau mau diganti warna gitu ya. Minta masukan. Produk yang paling sering di order, produk yang memang jadi produk yang paling menonjol, itu yang memang pantas kita jadikan. Jangan ngasih gaji tetap yang tinggi, dipecah gitu loh. Ada gaji pokok, nggak apa-apa ini agak kecil, selebihnya kasih transport harian atau tambahin bonus penjualan kalau dia anak marketing. All Facilitator. Mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan insight baru dari para coach, dari para fasilitator dan sahabat-sahabat sesama peserta damping lainnya. Saya dapat dari para coach dan fasil, khususnya ilmu yang berkaitan dengan membangun kebiasaan baru dalam berbisnis. Semoga setelah mendapat program pendampingan ini bisa menjadikan modal bagi kita untuk memajukan usaha kita dan menjadi lebih berkembang. Semoga program damping ke depannya bisa menjadi sarana belajar dan sarana mentoring bagi UMKM dalam mengembangkan usaha kami ke depannya. Semoga ke depannya damping akan selalu ada untuk membantu kami para UMKM supaya bisa lebih maju. Ikut program damping merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya dan memberikan dampak yang sangat positif buat usaha saya. Semoga damping UMKM dapat maju bersama untuk UMKM naik kelas. Semoga program damping ke depan bisa bermanfaat dan juga bisa diikuti oleh semua pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke. Damping UMKM, maju bersama UMKM. Baik, nah itulah tadi rangkaian ya program pendampingan bisnis batch 12 selama 1 bulan berlangsung. Dan itulah tadi ya, semoga program damping ini terus berlanjut dan nantikan terus program-program lainnya. Nah, kita sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, selamat ya kepada Bapak Ibu yang telah lulus dan telah menyelesaikan proses pembelajaran di program damping selama kurang lebih 1 bulan ini. Semoga ilmunya bisa diterapkan ke dalam kehidupan dan juga bisnisnya masing-masing. Nah, kali ini mari kita mengisi link form atau feedback terlebih dahulu teman-teman semuanya. Tim damping boleh dibantu, ada link di bit.ly feedback damping B12 2024. Silakan diisi terlebih dahulu Bapak dan Ibu semuanya. Wah, terharu ya, mantap banget nih program damping, saya juga deg-degan nih. Oke, kita selama program damping berlangsung ada bareng Coach Lutfi, Coach Ruli ya kan. Super menyenangkan. Ada Coach Ihsan tadi, ada Coach Novi gitu. Ada siapa lagi nih tadi? Ada Coach Vianda. Ada 10 ya coachnya, banyak sekali nih, teman-temannya juga luar biasa banyak sekali. Nah, di sana sudah terlihat ya teman-teman semuanya, link feedback bisa diisi di bit.ly feedback damping B12 2024.
Ada juga siapa lagi nih? Coach Irwansyah, Coach Edwin, mantap ya, rame nih coachnya dan juga teman-teman semuanya. Boleh dibantu untuk teman-teman mengisi link berikut yang telah dikirimkan di kolom chat ya, teman-teman semuanya, di bit.ly feedback damping B12 2024. Baik, mohon disediakan waktunya untuk mengisi link berikut ya teman-teman semuanya. Dan setelah ini kita akan berkunjung ya ke Dumping Center. Nah, jadi setelah mengisi link ini kita masih ada nih yang gak kalah kerennya mengunjungi Dumping Center, ada live report dan juga yang sangat-sangat dinantikan adanya pengumuman. Wah, pengumuman apakah itu? Yuk simak lebih lanjut. Tapi terlebih dahulu diisi ya link berikut di bit.ly feedback damping B12 2024. Untuk yang udah selesai mengisi link feedbacknya, boleh banget di chat di kolom komentarnya sudah. Oke, agar kita segera lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Baik, masih belum? Oke, di sini silakan diisi feedbacknya terlebih dahulu teman-teman semuanya. Agar apa? Agar nantinya program damping ke depannya terus berprogres ya, dan juga Bapak dan Ibu semuanya bisa menerima layanan dari program damping. Seperti yang disampaikan oleh Coach Ihsan, tadi juga ada program pendampingan intensif selama 6 bulan atau kita sebut dengan damping inkubator. Untuk tahun ini itu sudah berlangsung ya Bapak Ibu semuanya. Dan nantikan gitu kan akan ada di program tahun depan, atau juga seperti yang pekan lalu ya, pekan lalu itu Damping Award gitu, program tambahan, sedikit membingungkan pengisiannya, wah gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, di share, diisi terlebih dahulu saja ya Bapak dan Ibu semuanya. Silakan diisi link berikut. Oke, lanjut. Oke, baik. Boleh nanti tim damping dibantu ya. Oke, baik, siap. Nanti akan kita teruskan ya terkait dengan feedback program damping. Nah, kita langsung lanjut saja nih teman-teman semuanya. Wah, sudah ada Kak Haura nih yang akan live report langsung dari Dumping Center. Yuk, mari kita lihat. Sudah tersambung atau belum ya? Boleh. Kita akan melihat langsung Dumping Center. Nah, Dumping Center ini merupakan pusat layanan untuk UMKM. Jadi Bapak Ibu bisa datang nantinya ke Dumping Center untuk berkonsultasi, berkolaborasi dan juga silaturahmi. Nah, ini dia Dumping Center yang berlokasi di Tangerang Selatan. Oke, atau bisa searching di Google Maps-nya Khadijah Learning Center. Nah, ini dia ruangan Dumping Center yang biasanya kita gunakan untuk program coaching gitu kan. Coaching merupakan wadah konsultasi dengan yang ahli di bidangnya. Seperti tadi ya, Coach Ihsan itu mengcoaching teman-teman yang hadir secara offline di studio damping ini. Nah, di sini juga terlihat adanya produk-produk teman-teman damping yang telah terkurasi. Terus juga disinilah tempat damping inkubator melangsungkan kegiatannya. Oke, nah dilihat itu ada produknya Legend Trend ya. Terus ada apa ini? Tidak terlihat nih ya. Ada apa aja lagi? Oke, ada sambal-sambal. Ada osada. Ada coklat, ada bolen Malang. Oke, ada jamu 5. Ada orisa, terus juga ada lain-lainnya. Nah, menarik ya teman-teman semuanya. Dan produk-produk ini juga kita salurkan seperti itu di Dumping Mart. Oke, di belakang juga ada tempat untuk kegiatan berlangsung terkait dengan program coaching dan juga pendampingan secara offline.
Jadi nanti teman-teman semuanya ketika ada kegiatan atau undangan ya mengenai kegiatan offline, nanti bisa berkunjung juga di Dumping Center. Nah, biasanya di sini nih kita ada kegiatan coaching bersama coach yang telah tersertifikasi tentunya. Baik, terima kasih Kak Aura atas live reportnya. Nah, kita lanjutkan teman-teman semuanya ke pengumuman penerima benefit nih. Tapi sebelumnya kita cek semangatnya terlebih dahulu. Yuk, kita jargon lagi deh teman-teman semuanya. Masih ingat? Dumping UMKM, maju bersama UMKM. Oke, boleh? Baik, Dumping UMKM, maju bersama UMKM. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa tag keseruan acara kita pada hari ini di Instagram Dumping @dumping_id ya teman-teman semuanya. Dan langsung saja kita umumkan siapa saja penerima benefit dalam program pendampingan bisnis batch 12. Siapa saja graduasi pendampingan bisnis batch 12? Yang pertama, penerima peserta pendampingan terbaik adalah siapa saja? Oke, selamat pada Ibu Bernat Ekor Habiningsi dari Balawaras Banjarnegara, dan juga ada Ibu Ika Dahlia Sari dari Bunda Indonesia, dan juga ada Sabrina Arul Sari. Semangat, luar biasa nih, 3 terbaik ya dalam program pendampingan bisnis batch 12. Luar biasa nih ya. Peserta yang mendapatkan terbaik ini tentunya hadir ya teman-teman semuanya, seperti sudah diumumkan di awal, hadir dan aktif di event 1, 2, 3, dan 4 dan juga kompannya. Wah, luar biasa nih. Selamat kepada para penerima benefit peserta pendampingan terbaik. Dan selanjutnya yang kedua adalah penerima tebar damping, yaitu penerima tebar damping siapa ya? Wow, selamat kepada Pak Jai bin Husin dan juga Pak Ahmad Fahrudin dan juga Ibu Novita Ratna. Nah, ini DMP 2360, DMP 2809 dan DMP 175. Ini adalah nomor identitas ya untuk alumni program pendampingan bisnis. Jadi program tebar damping ini apa nanti teman-teman di BPJ 12 ini boleh banget mengikuti program tebar damping. Jadi adalah program merekomendasikan teman-teman sanak saudaranya untuk mengikuti program pendampingan bisnis nanti di batch selanjutnya atau di batch ke-13 seperti itu. Nah, jadi ini adalah rekan-rekan yang banyak merekomendasikan untuk mengikuti program damping di batch 12. Nanti teman-teman alumni akan mendapatkan nomor juga seperti itu. Baik, selamat untuk teman-teman yang telah berhasil mendapatkan benefit dalam program pendampingan bisnis batch 12. Nah, program damping ini tidak berhenti hanya sampai di sini ya teman-teman semuanya, karena damping terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM lokal di Indonesia untuk mencapai potensi terbaiknya. Akan masih banyak program yang akan diberikan damping yang seperti telah disampaikan, akan ada webinar, pendampingan bisnis, konten-konten edukasi, silakan disimak Instagram Damping, Facebook, dan juga YouTube di Damping Indonesia, serta website di dampingindonesia.id, dan juga akan ada program-program tambahan lainnya. Nah, untuk itu pastikan simak WhatsApp grupnya dan juga nomor WhatsApp-nya aktif, karena nantinya akan ada tim damping yang menghubungi terkait dengan kegiatan tersebut. Oke, nah jangan lupa ya tag lagi keseruan acara graduation pada hari ini dengan nge-tag akun damping di @damping_id. Nah, kita telah sampai di penghujung acara nih teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Saya Lemi Nasution mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi di kegiatan lainnya. Damping UMKM
maju bersama UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Thank you.